Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah membasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang setia dalam ibadah doa Sabtu pagi. Shalom. Sukacita kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau mampukan kami, Kau sertai kami, Kau lindungi kami, jagain kami, Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa Kau sertai, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini yang kami menyampaikan firman-Mu, tapi hamba-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Pagi hari ini temanya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sebagai manusia sejati di bumi ini, Yesus selalu bergantung pada Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan Yesus. Menyebabkan Yesus setidak-tidaknya bisa melakukan dua hal. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, berbuat baik. Yang pertama berkaitan dengan karunia. Kuasa Allah yang bekerja, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tapi perbuatan baik berkaitan dengan karakter. Pada masa kini begitu banyak orang berpikir kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk kita melayani. Itu benar. Tapi itu dari satu sisi, dari keping uang logam ada sisi sebelah lainnya, yaitu selain karunia ada sebaliknya ada karakter. Ada berapa kali orang Kristen celah, dihina karena dia berkata, saya sudah dipenuhi oleh Kudus, saya sudah dipimpin oleh Kudus, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mencerminkan bahwa dia dipenuhi oleh Kudus atau dipimpin oleh Kudus. Dia selalu marah-marah, selalu berkata kasar, selalu ngamuk, dendam sama orang, nipu sana, nipu sini. Sifat yang tidak baik ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan bekerja baik secara dari dalam maupun dari luar. Maksudnya, Roh Kudus bekerja di luar menghasilkan karunia untuk melayani. Tapi yang pertama Dia akan merubah atau membentuk karakter kita supaya menjadi seperti Kristus. Di Alkitab bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia adalah roh kekudusan yang akan mengkuduskan seluruh kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang mencurahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga tanda-tanda yang selalu bisa kita lihat kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kasih, bisa mengampuni orang. Roh Kudus juga memampukan kita mengalahkan keinginan daging atau hawa nafsu. Roh Kudus juga menghasilkan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sifat-sifat ilahi yang harus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan kemenangan bagi Yesus dan bagi kita orang-orang percaya ketika iblis mencobai kita. Kita bisa belajar dua karakter luar biasa dari Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, menang atas keinginan daging. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus memilih taat pada Bapa, bukan kehendak Yesus sendiri. Kita adalah manusia yang luar biasa, yang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan pilihan. Tapi pertanyaannya, jika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan, atau kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan, siapa yang menang? Apa keinginan kita atau kehendak Tuhan? Apakah kita akan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan? Atau sebaliknya, pokoknya saya ingin kuliah di luar negeri, atau saya ingin punya mobil yang mahal, saya ingin rumah yang besar, pokoknya keinginannya saya ingin. Bila tidak terlaksana atau tidak terkabulkan, maka marah sama Tuhan, ngutung sama Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau doa lagi, tidak mau kegiatan lagi. Lah, kita ini siapa? Kita ini ciptaan Tuhan. Masa kita mau dikte Tuhan? Karena semuanya itu adalah bonus. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan. Jadi kita bisa belajar dari teladan Yesus. Yang pertama, menang atas keinginan diri. Yang kedua, menang atas sifat negatif. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pada saat Yesus disalib, dia tidak mengutuk, dia tidak mencaci maki, padahal dialah Allah. Dia bisa aja melakukan itu, tapi dia menyerahkan semuanya pada Bapa. Padahal dia disakiti, dia lecehkan. Yesus malah berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita harus belajar seperti Yesus, menang atas sifat negatif, selalu memiliki sifat positif dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dalam keadaan yang tidak baik. Kedekatan kita sama Tuhan memampukan kita berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, akan membuat kita sering marah, bertengkar, tidak berbuat baik. Kalau kita suka bersekutu dalam doa, lebih sering ikut ibadah doa Sabtu pagi, baca Alkitab, pujian penyembahan, lagu-lagu rohani kita sering nyanyikan, kasih mula-mula terbentuk lagi. Orang mau maki-maki kita, orang mau bilang apapun, kita akan bisa berkata, "Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat." Tuhan seringkali memakai orang-orang yang menyebalkan untuk membentuk karakter kita yang jelek, dicabut supaya karakter kita seperti karakter Yesus. Karena orang-orang yang gampang dibentuk, pembentukan itu gampang. Tapi orang yang kaku, orang keras, dihajar dulu sama Tuhan, diketok, baru dia bertobat.
Tuhan pakai orang-orang yang aneh, orang-orang yang sulit, yang aneh lah, untuk membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang ini. Kita baik sama dia, dia jahatin kita. Kita bantu dia, dia fitnah kita. Dan anehnya, orang-orang seperti ini panjang umur, sehingga kita cukup lama bersama-sama dengan dia di muka bumi ini. Malah orang yang baik, orang yang cinta Tuhan, yang baik banget, yang takut Tuhan, malah cepat-cepat diangkat sama Tuhan. Tapi orang menyebalkan, orang yang aneh ini gak mati-mati ya. Karena Tuhan mau membentuk kita supaya serupa dengan Dia. Disinilah kita harus belajar menang dalam sifat hati negatif. Kita sudah belajar 2 hal dalam pribadi Yesus. Yang pertama, menang atas keinginan daging. Yang kedua, menang atas sifat negatif. Bila renungan pagi hari ini bisa membuat kita lebih baik lagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Bila Tuhan boleh memampukan kami untuk kami belajar seperti-Mu Tuhan, untuk kami meninggalkan kedagingan kami. Kami percaya Tuhan, Kau mampukan kami untuk kami belajar seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati, datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam kerendahan hati kami saat ini ya Bapa, kami bersama bertelut sujud di hadapan-Mu, membawa segala pergumulan, membawa pengharapan dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah sang pemilik kehidupan ini, yang senantiasa memberikan pengharapan, yang terus mengalirkan sungai kehidupan dan penghidupan sejati bagi umat-Mu di muka bumi ini. Hidup dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di hadapan-Mu saat ini ya Bapa, kami memohon belas kasih dan zaman kuat kuasa-Mu ya Bapa, untuk eyang kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, maupun anak-anak kami yang saat ini ya Tuhan di dalam kelemahan tubuh oleh karena faktor usia, oleh karena sedang berjuang melawan sakit penyakit, baik yang dalam proses perawatan, proses pemulihan kesehatan, dan kekuatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon uluran kasih-Mu ya Bapa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, dan juga bagi Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska,
Ananda Natiana Yawidan, Ananda Elizabeth Langkir, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Deliana Estobing, Bapak AC Mujiono, Bapak Parti Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Mbak Agnes, Ibu Sutini. Demikian pula ya Bapak untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, maupun Bapak Bambang Winada. Dan juga ya Bapak, bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan saat ini, Engkau Maha Pemurah, kami percaya dan yakin penuh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami mohon, berkatilah semangat dan perjuangan dalam melawan sakit penyakit juga kelemahan tubuh yang dirasakan bagi eyang, orang tua, saudara kami maupun anak-anak kami ini ya Bapak. Uluran kasih Tuhan, zaman kuat kuasa Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan dan menyempurnakan kesehatan eyang kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dan anak-anak kami ini. Kami mohon ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mengaturkan rasa syukur dan sukacita atas orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang menikmati berkat sukacita ulang tahun. Begitu besar dan tak terhitung, bahkan kami tak mampu menghitung satu-satu berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami ini. Mampukan kami untuk bersyukur dan mampukan kami untuk menjalani perjalanan hidup ini secara bertanggung jawab. Kami boleh hidup di dalam kasih, boleh mengasihi dan menghadirkan saluran berkat bagi sesama kami. Bapa yang makasih, kami juga memohon belas kasih-Mu ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, menemukan teman hidup, mendapatkan karunia keturunan sebagai buah cinta kasih antara suami dan istri. Bapa, kami tahu ya Bapa, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk terus setia di dalam pengharapan. Mampukan kami untuk terus bertekun di dalam doa. Mampukan kami untuk terus berupaya seturut dan kehendak-Mu, memohon pimpinan dan kemurahan kasih Bapa, yang pada akhirnya ya Bapa, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian yang boleh kami rasakan di dalam perjuangan, di dalam upaya-upaya kami ini. Demikian pula ya Bapa, bagi saudara-saudara kami, oleh karena berbagai macam hal, sampai menyurutkan semangat, menyurutkan pengharapan yang pada akhirnya ya Bapa, menjauhkan diri dari persekutuan. Oleh karena itu ya Bapa, perlengkapi kami, pekakan kami ya Bapa, agar gereja-Mu ini, agar kami semua terus dimampukan untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, bahkan perkunjungan demi perkunjungan yang gereja-Mu ini lakukan boleh menjadi sarana yang baik, yang menguatkan, baik kami merasa diperhatikan dan bahkan kami juga boleh memperhatikan satu dengan yang lain, yang pada akhirnya saudara-saudara kami ini Bapa boleh merasakan kehangatan rangkulan kami, kehangatan persekutuan yang saling menguatkan, saling mendukung dan saling memperhatikan dengan penuh kasih, sehingga persekutuan di gereja-Mu ini boleh tetap terjaga dengan baik. Sebagai satu keluarga dalam persekutuan dan kebersamaan pelayanan gereja-gereja di Klasis Jakarta bagian Barat ini ya Bapa, kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan yang masih dalam pergumulan untuk mendapatkan perizinan pembangunan tempat ibadah. Ya Bapa, kiranya Tuhan terus menguatkan saudara-saudara kami ini, terus memberkati semangat pelayanannya, dan biarlah ya Bapa,
Pergumulan yang panjang ini tidak pernah menyurutkan semangat persekutuan, semangat melayani, semangat memuliakan Tuhan, semangat menjadi saksi Tuhan bagi saudara kami ini terus tetap mengasihi. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang pada akhirnya ya Bapa, kiranya saudara-saudara kami ini boleh merasakan dan mendapatkan berkat sukacita dari proses penantian yang panjang ini, sehingga nama Tuhan boleh dimasyurkan dan kehidupan kami, di mana Engkau menempatkan gerejamu ini boleh menghadirkan kedamaian bagi sekitarnya. Dan biarlah ya Bapa, suara-suara kedamaian, suara-suara keadilan bagi bangsa dan negara kami terus boleh menggema, terpupuk, terdengar dari segala penjuru negeri ini, sehingga perjalanan bangsa dan negara kami ini adalah perjalanan kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan, yang saling bergotong royong, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain di dalam kesamaan hak tanpa mementingkan suatu golongan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon Engkau senantiasa menyertai perjalanan bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kewajibannya dengan baik, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil bagi semua masyarakat. Pembangunan terus boleh berjalan menuju kehidupan yang maju dan modern, terlebih anak-anak Tuhan yang Engkau percaya duduk di dalam pemerintahan, baik yang mengambil keputusan, pembuat keputusan maupun pelaksana dari keputusan itu. Biarlah mereka Engkau pakai menjadi alat-Mu yang menghadirkan kedamaian, menghadirkan keadilan di negeri ini, terlebih di masa pandemi yang belum berakhir ini ya Bapa. Engkau terus menguatkan dan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami ini, semua yang terkait di dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Engkau berkenan menolong mereka. Demikian pula bagi saudara-saudara yang ditinggalkan orang yang dikasihinya oleh karena COVID-19 ini, Tuhan terus menguatkan kehidupan mereka. Kiranya ya Bapa, segala permohonan, ucapan syukur kami ini berkenan di hati Tuhan, dan Engkau berkenan memberkati seturut dengan kemurahan kasih setiamu ya Bapa. Dan doa ini ya Bapa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.